Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Kuncoro akan menceritakan sebuah cerita jenaka dari Abu Nawas yang berjudul Teka-teki Idgham Alimuddin, kejeniusan Abu Nawas di balik mata tertutup. Perlu saya ingatkan bahwa seluruh gambar, foto, dan video dalam konten ini hanyalah ilustrasi belaka dan bukan representasi dari tokoh yang sebenarnya. Selamat menyaksikan dan semoga dapat menghibur serta memberi manfaat untuk sobat-sobat semuanya. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid adalah Idgham Alimuddin. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idgham pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idgham sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang dia ajukan. Sampai saat ini sudah 100 orang dia tantang, tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idgham bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idgham menjanjikan 10.000 dirham emas. Idgham menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Hanya saja ini keunikan permainan Idgham. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idgham. Seolah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas. Padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama jenderal lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah, hilanglah 50.000 dirham. Dia tanya apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka. Aku jawab malaikat Malik tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabaniyah. Kata Sulaiman dengan nada sewot menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idgham, orang-orang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idgham senang. Dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idgham dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu. Makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idgham mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Esoknya ketika Abu Nawas datang ke rumah Idgham, sang jenderal menutup mata Abu Nawas lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idgham. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idgham menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu hadiah 20.000 dirham emas, silakan ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas, mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta tuan jenderal. Sang jenderal kaget.
Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idgham kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita 80.000 dirham emas, silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan. Tapi itu milik Khalifah Harun ar-Rasyid. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idgham mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas semakin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idgham memerintahkannya berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama, Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idgham lama tak bersuara. Akhirnya dengan berbisik, sang jenderal bertanya sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh, kemudian pelan-pelan dia menjawab. Tuan Jenderal, di depan kita di tengah padang pasir, di situ ada beberapa perempuan. Semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Jenderal Idgham seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idgham mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan Khalifah Harun ar-Rasyid, Idgham berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama Tuan Jenderal itu? Itu pertanyaan gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Khalifah tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan kedua? Itu juga mudah. Mata saya tertutup tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau. Burung hasun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Khalifah lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal terperangah. Sekarang bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak lalu jawabnya singkat. Itu lebih mudah. Saat itu tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya. Endut-endutan. Kata Abu Nawas menahan senyum. Kali ini Khalifah Harun ar-Rasyid terbahak-bahak. Pisau tumpul mesti diasah untuk memotong tempe persegi. Walaupun kita mesti berpisah, bayar utangmu sebelum pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.